Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Untuk kehadiran, silakan kalian isi kolom komentar dengan nama dan kelas. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai langkah-langkah menyusun cerpen. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Kalian harus tahu dulu nih kompetensi dasar dan tujuan yang harus dicapai. Kompetensi dasarnya mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Untuk tujuan, menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan yang harus dicapai. Setelah kalian tahu kompetensi dasar dan tujuannya, kita bahas sekilas materinya guna mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari. Dalam KBBI, cerpen adalah cerita yang menyajikan kesan tertentu dengan memusatkan hanya pada satu tokoh utama saja. Jadi tokoh utamanya hanya ada satu ya. Kemudian dalam cerpen juga hanya memuat satu permasalahan utama saja. Begitu juga dengan permasalahan hanya ada satu ya. Untuk batas panjang maksimum cerpen adalah 20 halaman atau tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi jangan melampaui batas maksimum. Pembaca bisa menyelesaikannya dalam waktu yang singkat, yaitu sekitar 30 menit hingga 2 jam saja. Jadi saat kita baca, waktunya hanya sekitar 30 menit hingga 2 jam saja. Selanjutnya, kita masuk ke struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terdiri dari abstrak. Abstrak itu pembuka cerita. Jadi pembuka cerita itu abstrak ya. Kemudian struktur selanjutnya adalah bagian orientasi. Orientasi itu bagian pengenalan tokoh. Jadi memperkenalkan tokoh itu berada di bagian orientasi. Selanjutnya bagian dari struktur adalah komplikasi. Komplikasi itu adanya masalah mulai memuncak. Jadi masalah mulai memuncak di situ bagian komplikasi. Kemudian bagian selanjutnya adalah pada evaluasi. Nah, di evaluasi itu masalah sudah mulai ada solusi ya, penurunan masalah. Jadi di situ penurunan masalah. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu penyelesaian masalah. Masalahnya itu sudah terselesaikan di bagian resolusi. Kemudian yang terakhir adalah koda. Nah, koda itu pesan yang terkandung atau yang disampaikan berdasarkan cerita. Itu adalah struktur teks cerpen ya, jangan sampai lupa. Unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen ada intrinsik dan ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur atau plot, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Saat kalian membuat cerpen, harus memuat unsur-unsur intrinsik tersebut. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Namun saat kalian membuat cerpen, biasanya unsur intrinsik tersebut sudah mengalir tersendiri ya, mengalir sendiri saat kita membuat cerpen. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu ada latar belakang pengarang. Jadi biasanya cerpen itu terlihat dari latar belakang pengarang. Ada juga nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan itu bisa nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan juga nilai pendidikan. Usahakan ada memuat nilai-nilai kehidupan seperti itu ya, agar jelas ada pesan yang
disampaikan dalam cerpen yang dibuat. Sekarang kita masuk ke inti, yaitu langkah-langkah menyusun cerpen. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada ide cerita. Ide cerita ini digunakan untuk kalian mau membuat cerpen tentang apa ya, itu. Dan ide cerita bisa diambil dari beberapa hal atau beberapa contoh. Misal yang pertama berdasarkan pengalaman pribadi. Tentunya kita atau kalian punya banyak sekali pengalaman pribadi tentunya ya. Silakan kalian ambil, pilih salah satu untuk ide cerita kalian. Selanjutnya bisa juga kalian menggunakan atau mengambil ide cerita berdasarkan pengalaman orang lain. Misal teman kalian pernah curhat atau cerita tentang dirinya, itu bisa kalian ambil sebagai ide cerita. Bisa juga kalian ambil ide cerita itu berdasarkan peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi yang di lingkungan kita atau di berita atau di mana yang kalian ketahui, itu juga bisa kalian ambil sebagai ide cerita ya. Bisa juga kalian membuat ide cerita itu berdasarkan imajinasi. Imajinasi itu khayalan ya, atau cerita yang dibuat oleh kalian sendiri, tempatnya khayalan, tokohnya khayalan, semuanya bersifat khayal atau berdasarkan apa yang ingin kalian tulis ya. Itu bisa banget, silahkan kalian buat ide cerita berdasarkan hal-hal tersebut. Kalian ambil, pilih salah satu yang paling menarik menurut kalian. Langkah yang kedua adalah membuat kerangka karangan. Kerangka karangan harus kalian buat agar cerita yang ingin kalian sampaikan dalam cerpen tertulis secara urut ya, urut runtut, dan semua yang ingin kalian sampaikan jelas. Caranya, kalian tulis dulu apa saja yang ingin disampaikan di awal cerita mau bagaimana, kemudian inti ceritanya seperti apa, dan juga akhir cerita akan bagaimana. Jadi secara garis besar kalian tulis terlebih dahulu dalam bentuk kerangka karangan. Langkah yang ketiga, kembangkan kerangka. Kerangka yang sudah kalian buat tadi, kembangkan menjadi cerita utuh dari awal sampai akhir. Namun harus memperhatikan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Jangan sampai kalian lupa itu. Sudah kita bahas tadi ya tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Langkah yang keempat, beri judul. Nah, di sini kalian beri judul cerpen kalian yang menarik ya. Yang menarik itu yang seperti apa? Judul yang menarik itu yang membuat orang penasaran ingin membaca cerpen yang kalian buat. Jadi penasaran, wah judulnya menarik nih. Jadinya para pembaca penasaran dan membaca cerpen yang kalian buat. Langkah yang terakhir, periksa dan perbaiki. Kalian baca kembali, kalian lihat lagi apakah ada yang kurang atau perlu diperbaiki. Misal dialognya ada yang kurang nih, kalian boleh tambahkan supaya ceritanya lebih menarik misalnya. Bisa juga di kejadian-kejadian atau tempat-tempatnya kalian mau ditambahkan, itu bisa. Oh ini pengen kejadiannya lebih asik lagi nih, atau tempatnya lebih jauh lagi misalnya, biar ceritanya lebih menarik, bisa kalian tambahkan di situ sehingga cerita yang kalian buat itu lebih bagus, lebih menarik, dan lebih mengena. Seperti itu boleh, silakan kalian perbaiki ya. Sekarang mari kita coba berlatih untuk menyusun cerpen
berdasarkan pengalaman pribadi atau peristiwa yang terjadi juga boleh ya. Jadi kita tentukan apa yang kita pilih, oke? Nah, ini ada gambar beberapa orang, mereka sedang memandang lautan dan saling merangkul. Kira-kira ada ide yang muncul nggak sih? Cerita apa yang akan kita tulis kalau melihat gambar ini? Nah, misal kita akan menulis cerita yang bertema persahabatan yang tak akan pernah putus. Nah, ide cerita sudah kita tentukan. Langkah selanjutnya, kita membuat kerangka karangan. Tentukan strukturnya. Misal, peristiwa awalnya kita berlibur dengan sahabat-sahabat kita ke pantai. Seperti biasa, saat di pantai, kalian pasti berenang bersama dan tanpa disadari, ada ombak besar datang yang membuat kalian terbawa ombak. Di sana ada kejadian-kejadian yang menegangkan tentunya ya. Nah, setelah itu ada tim penyelamat datang menolong kalian dan akhirnya pulang ke penginapan. Kerangkanya sudah kita buat. Kalau kerangka sudah ada, kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi cerita utuh. Kalian tuliskan tokoh-tokoh yang terlibat, siapa saja, bagaimana watak-wataknya, tempatnya, waktu, kejadian-kejadian, alur, pokoknya semua harus utuh ya. Kalian kembangkan semenarik mungkin. Kalau kalian sudah tulis semua ceritanya secara utuh, sekarang tinggal buat judul. Nah, pada judul, kalian buat judul semenarik mungkin agar si pembaca penasaran nih dengan cerita yang kalian buat. Misalnya, berdasarkan cerita tadi, kita buat judul Genggaman Tangan Kembalikan Nyawa. Nah, misalnya itu tuh judul yang kita buat pada cerpen tadi. Oke, kita kan tentunya jadi penasaran, apa ya kira-kira kok bisa sih genggaman tangan bisa mengembalikan nyawa? Nah, jadi judul yang menarik itu tentu saja para pembaca penasaran dong, apa sih cerita yang ada di dalamnya? Misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah ada judulnya, tentu saja kita tinggal periksa kembali cerita yang sudah dibuat. Itu harus ya, harus kita periksa kembali apakah ada penulisan yang masih kurang atau bahkan salah. Kalian bisa cek kembali. Di sana kalian cek misalnya dialog perlu ditambahkan, lokasinya perlu ditambahkan, ceritanya ditambahkan. Itu kita bisa cek pada bagian akhir ya. Jadi periksa kembali cerita yang sudah kita buat. Selain kita sendiri yang memeriksa, kalian juga bisa meminta bantuan orang lain untuk membacanya dan biarkan mereka menilainya, sehingga kita lebih tahu, lebih mantap dengan cerpen atau cerita yang sudah kita buat. Apakah sudah bagus ataukah kurang menarik misalnya, atau konfliknya itu kurang wah ya, itu bisa. Jadi di bagian akhir pada bagian pemeriksaan kembali. Sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, kita akan merefleksi materi yang sudah kita bahas tadi. Jadi, langkah-langkah menyusun cerpen ada 5, yaitu 1. Menentukan ide cerita, 2. Membuat kerangka karangan, 3. Mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh, 4. Memberi judul pada karangan,
5. Memeriksa kembali dan memperbaiki. Demikian pembelajaran mengenai langkah-langkah menyusun cerpen. Semoga bermanfaat dan kalian dapat menyusun teks cerpen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.